Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari Mazmur 124 ayat 2-8. Kita renungkan firman Tuhan dengan judul Jika Allah di pihak kita. Demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda logam yang berada di sekitarnya dengan kekuatan medan magnetnya. Ketika benda logam tersebut dijauhkan dari magnet, tarikan magnetnya pun menghilang. Namun saat benda logam berada dalam medan magnet, benda tersebut bisa menjadi magnet sementara yang menarik benda logam lainnya mendekat. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menyatakan pentingnya kebersamaan dengan Tuhan dalam menjalani hidup. Pemazmur begitu menyadari pertolongan Tuhan atas Israel setelah merenungkan kembali perjalanan dan sejarah hidup bangsanya. Betapa banyak musuh yang ingin menyerang dan menghancurkan bangsanya. Betapa banyak musuh yang menyerang mereka, hendak menelan mereka hidup-hidup dengan amarah yang menyala-nyala. Mereka menghadapi ancaman bencana alam, yakni banjir. Meski mereka menghadapi banyak tantangan dan ancaman, mereka tetap luput dari semua itu. Sebab Tuhan, pencipta alam semesta, menyertai dan menolong mereka. Jika Tuhan pencipta semesta telah memihak mereka, bukankah tidak ada satu ciptaan pun yang bisa menyakiti mereka? Dikatakan bahwa Israel luput seperti burung dari jerat penangkapnya. Bahkan jerat itu pun telah terputus. Dengan kata lain, tidak ada ancaman lagi bagi mereka. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada satupun. Dengan kesaksian pemazmur ini, baiklah iman kita semakin bertumbuh dan teguh untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita harus yakin dan percaya bahwa jika Tuhan telah menciptakan kita, maka Dia jugalah yang akan memelihara hidup kita dan menjaga kita dari segala macam ancaman yang ada. Namun tentu saja kita harus hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sehingga Dia senantiasa memihak kepada kita. Melalui firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa kita dipanggil untuk dekat pada Allah sebagai tempat perlindungan dan sumber kekuatan. Sejalan dengan tarikan magnet yang mampu menarik benda-benda logam, kita pun diundang untuk merasakan tarikan kuat yang ada ketika kita mendekat kepada Tuhan. Dan melalui pengalaman ini, kita dapat menyaksikan dan menyatakan kuasanya kepada dunia. Saat kita mendekat kepada Tuhan, kita akan merasakan kuasanya yang memancar mengalir dan memberikan arti sejati dalam hidup kita. Mari bersama-sama mempererat hubungan kita dengan Allah sehingga kita dapat menjadi saksi atas pekerjaannya yang luar biasa dalam hidup kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan kami. Jika Allah di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.